Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Romo 18 dengan saya Sandy Nurhanisa Azahra dengan NIM akhir 161. Saya Alisa Ramdhani dengan NIM akhir 158. Saya Piramalasmana Santoso dengan NIM akhir 159. Saya Eki Rizka Syarani dengan NIM akhir 162. Kami membuat vlog ini untuk memenuhi kelas project mata kuliah Hukum Otonomi Daerah dengan dosen pengampu Bapak Dani Muntada. Kami akan membahas salah satu kegagalan proyek food estate di tanah Papua dalam perspektif Hukum Otonomi Daerah. Itu. Teman-teman, kalau kita bicara tentang otonomi daerah, esensinya adalah pelimpahan wewenang agar daerah bisa mengurus urusannya sendiri sesuai dengan karakteristik lokal. Namun, apa jadinya jika pemerintah memaksakan proyek berskala besar dari proyek strategis nasional, tapi mengangkangi hak hukum daerah tersebut? Hari ini kami akan meneliti kegagalan proyek food estate di tanah Papua dalam perspektif hukum otonomi daerah. Masuk pada aspek hukumnya, di mana Papua mempunyai keistimewaan yaitu status otonomi khusus yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang sudah diperbarui pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Secara asas lex specialis, regulasi ini mengutamakan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan keikutsertaan pemerintah daerah dan Majelis Rakyat Papua atau MPR dalam semua kebijakan strategis. Namun pada proyek food estate ini kita melihat adanya resentralisasi kewenangan terselubung di mana pemerintah pusat menggunakan kebijakan-kebijakan sepihak seperti peraturan presiden dan peraturan menteri untuk memetakan dan mengonsensi lahan secara sepihak tanpa melalui proses yang sah sesuai pemerintah daerah dan MRP tadi. Ketika daerah hanya diposisikan sebagai penonton dan objek kepuasan pemerintah pusat, disinilah asas khusus hak otonomi khusus itu dicederai. Hak otonomi daerah dikesampingkan demi kepentingan pejabat. Untuk membedah kegagalan ini, kita harus melihat dari sudut pandang kacamata sosiologi hukum, di mana hukum yang ada di buku terkadang tidak sesuai dengan realitas hukum yang terjadi di lapangan. Proyek ini ditulis di atas kertas dengan janji-janji yang sangat mewah, di mana masyarakat lokal Papua dijanjikan dengan adanya kestabilan pangan, kesejahteraan makanan gratis, dan juga kemandirian perkebunan. Tapi, apakah secara realitas hal itu benar-benar terjadi, ataukah ini hanyalah janji proyek manis dari pemerintah? Realitasnya malah terjadi penipuan besar-besaran di mana masyarakat lokal yang sudah percaya pada pemerintah kini harus menelan pil pahit, di mana tanah yang dulu mereka miliki dan mereka jadikan sumber bahan pangan utama mereka yaitu sagu malah hancur untuk lapangan pertanian yang seharusnya tidak ditanami dengan barang-barang pokok standarisasi pangan yang sesuai dengan Jawa, yaitu padi dan umbi-umbian. Tahu kalian bahkan masyarakat yang sedang belajar melakukan budidaya tanaman padi dan juga singkong tidak dibiayai negara atau diberikan subsidi pupuk yang tentunya akan sangat mahal sekali, karena biasanya dalam ekologi mereka tanaman sagu itu sudah memerlukan pupuk. Nah, tentu saja pupuk itu adalah pupuk yang dikirimkan dari daerah Jawa dengan biaya distribusi yang sangat besar. Dan pemerintah lepas tangan untuk tidak memberikan subsidi untuk pupuk itu, sehingga selain mereka mengalami kerugian ekologis karena lahan yang biasa mereka tanami sagu itu dan menjadi bahan pokok mereka dengan mudahnya itu rusak, tapi mereka juga harus menggorok kocek karena uang dari pupuk mereka ini harus mereka berikan sendiri. Jadi mereka rugi dua kali. Proyek food estate adalah bukti bahwa pemerataan standar yang seharusnya tidak diberikan pada semua daerah, salah satunya adalah pangan, itu bisa tidak hanya menyebabkan kerugian ekologis, di mana hutan yang harus menjadi sumber pangan mereka secara alami, secara gratis malah hancur untuk mengikuti standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Melihat banyak masalah yang terjadi, kelompok kami memberikan dua solusi hukum untuk membalikan tujuan hukum otonomi daerah. Pertama, menerapkan asas FPCI melalui peraturan daerah khusus atau Perdasus, di mana setiap proyek
ASN daerah khusus harus mendapatkan izin dari masyarakat adat dan pemerintah daerah. Tujuan itu harus tanpa paksaan dan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan juga jujur dari awal proyek terjadi. Dan pemerintah daerah harus diberikan hak untuk menolak ketika proyek tersebut tidak sesuai dengan kondisi daerah atau tata letak setempat. Kedua, membentuk mekanisme restitusi hukum dan rehabilitas ekologis, yang dimana pemerintah pusat tidak boleh lepas tangan ketika proyek gagal atau berhenti di tengah jalan, serta memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak dari kegagalan proyek tersebut. Kebijakan ini tidak hanya merugikan masyarakat secara ekologis, di mana hutan yang menjadi ibu mereka sendiri itu dirusak dan digantikan oleh standar pertanian pangan yang tidak seharusnya ada di wilayah mereka. Tapi mereka juga mengalami kerugian material, di mana pupuk yang mahal yang dikirimkan dari Pulau Jawa itu bahkan tidak menghasilkan apapun selain kerugian dan kerusakan ekologis yang sudah tidak bisa diperbaiki. Karena itu, food estate ini adalah masalah yang seharusnya tidak diteruskan lagi dan dipaksakan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Otonomi daerah harus dikembalikan fungsinya. Daerah adalah subjek yang paling tahu apa yang mereka butuhkan. Jangan ada lagi hak masyarakat yang dikorbankan atas nama undang-undang. Sekian analisis dari kelompok kami. Semoga hasil analisis ini bisa menjadi pemantik diskusi yang kritis bagi kita semua.